Sudah bergabung? Oh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'd. Terakhir kita bacakan wa waktu salati subhi, dan waktu salat subuh min tulu'il fajri, dari terbitnya fajar. Maksudnya fajar apa? Fajar shadiq. Karena fajar ada dua, fajar kidib dan fajar shadiq. Kalau fajar kidib itu setelah muncul hilang, makanya disebut kidib, dusta. Kalau artinya dusta. Yang kemudian berikutnya muncul fajar shadiq, fajar yang kemunculannya merupakan benar. Benar apa? Benar apa? Shadiq, benar. Fajar yang kemunculannya merupakan benar. Benar apa? Benar. Benar apa? Benar tanda awal siang. Benar tanda awal siang. Karena sejak muncul dia nggak hilang, tapi tambah terang, tambah terang, tambah terang. Bentuknya bagaimana? Kalau antum mau langsung ke lapangan bisa aja ya. Cuma kalau di sini nggak bisa. Antum mesti ke sana, ke tempat yang melihat posisi matahari terbit. Ke tempat yang ke posisi matahari terbit. Ketika orang rame-rame adzan, antum perhatikan sudah muncul enggak? Kan kalau dalam hadis humrun mu'tarid, warna kemerah-merahan melintang, merah-merahan. Muncul lama terang sampai muncul terbitnya matahari. Nah, itu melintang utara selatan, serik kemerah-merahan. Humrun mu'tarid. Itu namanya fajar shadiq. Malam tatul syamsu, selama matahari belum terbit. Artinya waktunya sejak fajar shadiq berlangsung terus sampai matahari terbit. Kalau matahari sudah terbit, waktu subuh habis. Waktu subuh habis. Nah, lanjut. Sekarang lanjut ya. Wa yudraku, dan diketahui. Sudah ketemu semuanya? Sudah ketemu? Belum ketemu? Belum? Sudah. Mas'ul, dibantu. Yang sudah ketemu dibantu. Yang belum ketemu dibantu. Sudah? Belum ketemu. Yang di bab kitab shalah. Sudah? Baik. Sudah ketemu semua? Nah, yang di rumah sudah ketemu? Ditanya, yang di rumah sudah ketemu? Ya, sebelum dilanjut, kita sudah sepakat ya. Untuk zuhur asar, subuh asar itu dibuka, pintu dibuka. Kita juga pakai AC, tapi pakainya kipas. Subuh zuhur asar. Nanti maghrib bisa baru ditutup. Karena tadi malam kita coba maghrib dibuka, sholatnya nggak karu-karuan. Nyamuknya nggak karu-karuan. Tapi ini kipasnya terganggu nggak? Masuk, ganggu. Kalau terganggu dimatikan saja. Nggak ganggu apa enggak? Coba enggak ya. Baik, kita lanjut. Sudah ketemu? Wa yudraku, dan diketahui. Waktu sholat bidroki rakaat, dengan diketahuinya satu rakaat. Maksudnya apa?
waktu sholat diketahui atau didapati ya, diketahui atau didapati dengan didapatinya satu rakaat. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man adraka rakaatan, barang siapa yang menjumpai, barang siapa yang mendapati, menjumpai rakaatan satu rakaat minas sholati, daripada sholat, faqad adraka sholata, maka dia telah mendapati sholat. Muttafaqun alaih, Bukhari Muslim. Misalnya ada orang, dia sholat asar misalnya, Allahu Akbar, ruku, itidal, sujud, sampai berdiri lagi. Setelah itu kan masuk ke rakaat keberapa? Tadi sudah sujud, sekarang berdiri lagi, masuk rakaat keberapa? 2. Mas Ridwan adzan maghrib. Nah, dia dihitung dapati waktu asar. Kenapa dihitung dapati waktu asar? Karena telah menjumpai satu rakaat. Antum sekarang sholat misalnya, atau ada orang sholat sekarang, sholat subuh, dia takbir, ruku, itidal, sujud, kemudian berdiri rakaat kedua. Begitu berdiri rakaat kedua, ternyata muadzin adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bukan muadzin. Matahari udah terbit. Maaf. Matahari udah terbit. Tapi antum sudah dapat satu rakaat, maka antum dihitung dapatin waktu subuh. Karena ketentuannya kalau dapatin satu rakaat, berarti dapatin waktu sholat tersebut. Oke? Nah, sholat maghrib misalnya, sudah takbir, ruku, itidal, sujud, berdiri, masuk rakaat kedua, muadzinnya adzan Isya, ya sudah Isya, lanjut. Kenapa tidak? Kenapa lanjut? Ya harus lanjut. Jadi dia dihitung mendapati waktu maghrib. Soalnya dia telah mendapati satu rakaat. Dalilnya adalah man adraka rakaatan minas sholati, man adraka, barang siapa yang menjumpai rakaatan satu rakaat minas sholati, daripada sholat, faqad adraka sholata, maka dia telah mendapati sholat. Muttafaq alaih, Bukhari Muslim. Lanjut. Wala yahillu, dan tidak halal. Wala yahillu, dan tidak halal. Ta'khiruha, mengakhirkannya atau menundanya. Atau ta'khiru ba'diha, atau menunda sebagiannya, an waktiha, dari waktu yang lainnya. Bi'udrin au ghairi, baik karena udur atau yang lainnya. Nggak halal menunda waktu sholat. Intinya gitu. Nggak halal menunda waktu sholat. Baik ada udur ataupun nggak ada udur. Nggak halal. Nggak halal artinya apa? Nggak halal. Nggak halal artinya apa? Haram. Haram menunda waktu sholat. Ada udur ataupun nggak ada udur. Haram. Karena sholat wajib dimenangkan. Antum nggak bisa bilang, anak ada udur nih. Apa? Lagi bikin spring bed misalnya. Lagi bikin spring bed. Bed dari spring. Nah, spring bed. Nah. Ini sudah waktu, nanti ada udur. Oh, nggak bisa. Salat harus dimenangkan. Makanya, wala yahillu, tidak halal menunda waktu salat atau sebagiannya karena udur ataupun tidak ada udur. Jangankan sehat, wong sakit saja ada istilah udur, lagi sakit nggak sholat, ada? Nggak ada. Loh, nggak bisa berdiri, bisanya apa? Duduk. Lo nggak bisa duduk, bisanya apa? Rebahan. Nggak ada istilah udur sehingga nggak sholat, nggak ada. Kalau udur nggak puasa, ada karena safar.
karena sakit, maka nggak puasa. Tapi dia nggak sholat apa? Lagi uzur. Oh, nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Enggak, ya. Jadi tidak halal menunda sholat atau menunda sebagian waktu sholat. Liuzrin, karena suatu uzur, atau yang lainnya. Nggak boleh. Jadi sholat dimenangkan. Kalau misalnya kita level kita, alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah, alhamdulillah. Level kita kan bukan membahas masalah meninggalkan sholat. Karena kita insya Allah, alhamdulillah, orang yang senantiasa sholat. Pembahasan kita levelnya di atasnya. Jangan sampai ketinggalan jamaah, kan begitu. Yang menjadikan kita tidak ketinggalan jamaah apa? Apa? Memanage diri. Sehingga bisa nggak ketinggalan jamaah. Tapi kalau kita nggak memanage, ya ketinggalan. Di antaranya apa? Kalau sudah tahu dirinya nggak bisa bangun, kalau begadang sampai malam, misalnya sampai jam 12 sampai jam 1, tahu dirinya nggak bisa bangun, jangan lakukan begadang. Jangan lakukan begadang, karena namanya memanage. Atau bisa bangun kok, meskipun tidurnya jam 12, jam 1. Kalau pasang waker, berarti mesti pasang waker, itu namanya manage. Namanya manage. Harus begadang, garap skripsi. Karena garap skripsi kadang-kadang sampai jam 1, jam 2 ya. Harus pakai waker. Nggak bisa, tetap aja nggak bangun. Disiram air baru bangun. Nah, kalau begitu pesan kawannya. Nanti kalau sudah datang waktu sholat, saya di ciprat, itu namanya memanage. Maka nggak ketinggalan sholat jamaah. Nah, level kita insya Allah di situ. Nah, kalau level yang lebih tinggi lagi apa? Level yang lebih tinggi lagi apa? Dan kita mengusahakan ke sana. Barangkali kita belum. Kita lagi mengusahakan ke sana. Apa level yang lebih tinggi lagi? Gimana selalu di soft pertama dapetin takbiratul ihramnya imam, itu lebih tinggi lagi sudah. Yang pengen bisa memanage, nggak memanage ya bisa. Ya. Dan itu perlu dengan pembiasaan latihan yang terus menerus sehingga naik level. Nah, lanjut. Illa idza akharha liyajma'aha ma ghairiha. Illa kecuali idza akharha, jika seseorang mengakhirkannya. Illa kecuali idza akharha, kalau seseorang mengakhirkannya, menundanya, liyajma'aha, untuk dia menjamaknya ma ghairiha, bersamaan dengan yang lainnya. Fa innahu yajuzu li'udhrin, maka sesungguhnya dia yajuzu, boleh, li'udhrin, karena suatu udzur, min safarin, berupa safar, au matorin, atau hujan, au marodin, atau sakit, au nahwiya, atau yang lainnya. Kalau orang menunda dengan maksud mau dijamak, itu silahkan, maka boleh karena ada udzur. Tapi kalau menunda bukan untuk menjamak, nggak boleh. Dan menunda untuk menjamak biar digabung dengan sholat yang berikutnya, ya, duhur. Saya nggak sholat duhur. Loh, kenapa? Mau tak jamak di asar. Boleh kan? Tapi ada syaratnya. Syaratnya itu kalau ada udzur. Udzurnya apa? Safar, hujan, apa lagi? Sakit, dan yang lainnya yang mengharuskan jamak. Apa yang lain yang mengharuskan jamak? Contohnya apa? Apa yang lainnya yang mengharuskan jamak? Gak bisa kecuali harus jamak. Contohnya apa? Dokter lagi operasi pasien, dokter itu bisa berkepanjangan. Kalau nggak dijamak, nggak mungkin masa pasiennya ditinggal.
ditinggal, ada guntingnya di perut itu. Nggak bisa. Jadi harus menjamak. Nah, itu namanya yang lainnya. Maka menunda zuhur, saya nggak zuhur dulu, nanti di asar. Boleh? Boleh. Menjaga harta. Ada tukang di rumah nggak bisa ditinggal. Oh, nggak bisa. Tukangnya disuruh berhenti. Berhenti dulu sholat asar. Berhenti dulu sholat zuhur. Nggak kita ngalah. Lu kok nggak sholat zuhur? Tak tunda nanti aja di asar. Lu kenapa? Ada tukang. Oh, nggak bisa. Nah, nggak bisa. Tukangnya disuruh berhenti. Kadang-kadang nggak mau sholat. Ya, kadang-kadang nggak mau sholat kan? Iya kan? Kadang-kadang nggak mau sholat. Ya sudah, yang penting berhenti. Ini kita mau sholat rumah, oh tak kunci dulu. Sama yang ditanyakan ini sama kita di kantor. Ada pekerjaan apalah renov-renov di kantor. Kan mereka biasanya nggak mau tahu waktu. Biasanya ada yang begitu. Pokoknya ya memang nggak sholat. Nggak tahu kenapa nggak sholat. Kita, Pak ngapunten, ini udah masuk waktu, ayo sholat. Kita berhenti dulu. Oh iya, gigi. Gigi itu gigi berhenti. Bukan ikut bareng ke masjid. Berhenti, dia keluar. Tapi kemudian nongkrong-nongkrong di warung. Yang penting kita kantor, tutup kita sholat. Nah, ya. Gak tahu kenapa orang itu sholat susah ya. Allahu Akbar. Alhamdulillah level kita bukan membicarakan sholat apa nggak sholat, bukan. Tapi level kita sudah di atasnya. Bisa jamak terus atau enggak. Tingkatin lagi. Tingkatan lagi. Ini bicara tentang orang laki-laki yang jamaah. Kalau wanita apa bicara jamaah? Enggak. Wanita enggak bicara jamaah, karena wanita tidak ada perintah jamaah. Sholatnya di rumah. Terus yang mesti orang wanita berlatih dan melakukan pembiasaan apa? Ya jangan menunda. Wah tanggung ini tempe gorengnya mau gosong. Sudah tahu masuk waktu sholat goreng tempe. Ya nanti dulu. Habis sholat baru lanjut goreng tempe. Wah ini masih banyak ini belum digoreng. Ya nanti dulu sholat dulu. Kadang-kadang ibu-ibu itu masalahnya di situ. Wah tanggung ini masih nguplak gini-gini. Gak ada tanggung-tanggungan. Allah memanggil kok tanggung. Coba ketika direktur manggil, misalnya seorang akhwat namanya siapa, panggil direktur, kan siap, kan begitu. Tanggung, bos, tanggung. Yo nggak ada. Kepada Allah berani bilang tanggung, kan keliru. Ya. Bos nggak punya surga, nggak punya neraka. Yang punya surga neraka siapa? Allah. Ya. Kalau kepada bos nggak bisa nggak bilang tanggung tanggung, ya kepada Allah jangan bilang tanggung tanggung. Ya. Nah, lanjut. Wal afdalu yang utama, wal afdalu yang utama. Antum dengan cara seperti ini langsung berlatih bahasa ya, masya Allah. Langsung berlatih bahasa. Wal afdalu yang utama, taqdimus sholati fi awwali waktiha. Mengutamakan sholat di awal waktunya. Ya, artinya apa? Yang utama sholat itu dikerjakan di awal waktu, bukan ditunda, di awal waktu. Illa kecuali al-isya'a, sholat isya. Idza lam yasyukka. Jika tidak, apa? Idza lam yasyukka. Jika tidak, idza lam yasyukka. Jika tidak, antum pernah dengar masyaqqah? Jika tidak kesulitan. Masyaqqah. Jadi yang utama sholat isya justru ditunda. Kalau tidak memberatkan. Kira-kira memberatkan apa enggak? Coba kita umumkan. Sholat isya ditunda jam 10 malam. Kira-kira memberatkan apa enggak? Memberatkan? Pada zaman Nabi, sholat isyanya juga di awal. Padahal Nabi menjelaskan yang utama ditunda. Kenapa? Karena kalau ditunda para sahabat ya tidak pada jamaah.
karena sudah ngantuk. Nah, makanya Nabi mengejar yang kurang utama, meninggalkan yang utama, yaitu yang ditunda. Yang dilakukan yang kurang utama, disegerakan. Loh, kok yang dilakukan yang kurang utama? Iya. Soalnya kalau mengejar yang utama ada kerusakan, ada mafsadat, maka dikejar yang kurang utama. Karena kaedahnya mengantisipasi kerusakan lebih didahulukan daripada mengejar keutamaan. Ayo, siapa yang hafal kaedahnya? Ya, mumtaz. Dar'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Mengantisipasi terjadinya kerusakan itu lebih didahulukan daripada mengejar keutamaan. Mumtaz. Nah, kemarin kaidah yang terakhir apa? Ada yang masih hafal? Kaidah yang terakhir. Iya, Arabnya. Hah? Maka na aktsara fi'lan kana aktsara fadlan. Nah, insyaallah. Lanjut. Wa illa, dan kecuali az-zuhra, zuhur fi syiddatil hari, di syiddah nemen al-hari, panas. Jadi zuhur. Mas Ridwan ada zuhur. Ya Allah, sholat sampai selesai. Tapi dirasakan udara sangat panas. Dirasakan udara sangat panas. Itu boleh ditunda. Boleh ditunda. Padahal semestinya yang utama di apa? Di awal waktu. Tapi kalau panas sekali, justru yang utama ditunda. Zuhur. Kalau panasnya nemen. Pernah nggak terjadi? Kalau antum nggak terlalu merasa zaman sekarang, kalau antum masuk masjid terasa AC ISIS, sehingga antum nggak ada masalah dalam hal ini. Tapi kalau misalnya antum berada di mana, di satu tempat, bisa jadi antum merasa panas nemen. Ayo iqomati, gak karu-karuan panasnya, ditunda dulu sampai agak dingin. Ya, nah ini yang utama, ini zuhur. Lanjut. Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, qala bersabda an-nabiyyu, nabi sallallahu alaihi wasallam, idza istaddal harru fa'abridu anis salati fa inna syiddatal hari min qayhi jahannam. Muttafaqun alaih. Bin fahi apa qayhi? Fahi ya. Fahi apa qayhi? Fa apa qaf? Fa ya. Min fahi jahannam. Apa artinya, nanti kita buka. Ida, apabila istada nemen. Istada nemen sangat ya. Ida, apabila istada nemen atau sangat. Al-haru, panas. Fabridu, maka dinginkanlah oleh kalian. Dinginkanlah oleh kalian. Anis salah, dari salat. Fa inna syiddatal harri, karena sesungguhnya panas, karena sesungguhnya sangatnya panas, min faihi jahannam,
hawa ya, dari hawanya jahanam. Dari hawanya jahanam. Jadi kalau panas sekali, kata Nabi, abridu anis shalah. Dinginkanlah oleh kalian dari salat, dinginkanlah. Jadi ditunggu sampai agak sejuk atau tidak panas sekali. Karena sesungguhnya sangat panas itu dari hawanya jahanam. Allah alam, kalau mau lihat lebih jelasnya, apa dimaksud dengan hawanya jahanam? Nanti kita lihat syarahnya ya. Kita lihat ulama yang menjelaskan, yang mensyarah. Kita belum tahu gitu ya. Cukup kita mengetahui hadisnya sekarang. Yang utama kalau sangat panas ditunda. Soalnya Nabi bersabda panas yang sangat nemen itu dari hawanya jahanam. Mohon maaf, saya mau bertanya kepada antum, saudari, kakak atau adik antum yang perempuan, juga ibu-ibu antum, kalau ada pekerjaan terus sudah adzan, terus tanggung, tak selesaiin dulu, apa berhenti? Ya, dakwah kepada keluarga. Ini adzan, tanggung, gak ada tanggung. Sholat dulu, sholat dulu. Soalnya yang utama adalah yang disegerakan. Utama ditunda, dua keadaan saja. Yang pertama, sholat isya, utama ditunda. Yang kedua, zuhur yang panasnya nemen. Semoga akhwat thayyibah tidak nunda-nunda sholat ya. Tidak nunda-nunda sholat. Sholat tidak dikalahkan oleh aktivitas apapun. Oh tanggung ini enggak ada, tanggung ini enggak ada. Waman fatathu as-salatu wajib alaihi qadhuha fauran murattaban. Waman dan barang siapa fatathu terlewatkannya. Waman dan barang siapa fatathu terlewatkannya. As-salatu salat wajib alaihi maka wajib atasnya qadha'uha mengqadha'nya. Fauran segera murattaban secara berurutan. Misalnya Mas Daud, misal loh Mas Daud ya, mohon maaf sekedar contoh. Mas Daud belum sholat isya. Jadi habis sholat maghrib, rebahan, tergeletak karena capek sekali. Bangun-bangun jam 7 pagi. Berarti sudah sholat isya apa belum? Belum. Bang habis sholat maghrib langsung tidur, tergeletak, belum makan malam juga itu. Ya, lapar juga sudah gak dirasa karena dikalahkan oleh ngantuk yang nemen gitu ya. Ngantuk yang nemen, bangun-bangun jam 7 pagi. Berarti sholat isya apa enggak? Enggak. Subuh? Belum. Begitu bangun, fauron sholat. Qadha. Murataban secara berurutan. Berarti apa dulu? Isya dulu. Bangun langsung, loh jam 7. Belum sholat isya, Rek. Loh, subuh juga belum. Wudu, sholat isya. Setelah sholat isya, sholat subuh. Nah, mungkin nggak orang tidur keadaannya seperti itu? Mungkin. Anda pernah mengalami karena kejadian apa lupa? Lupa karena kejadian apa lupa? 2 hari 2 malam nggak bisa tidur. Iya, 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 nggak ngantuk. Tapi bukan normal ya, nggak normal. Karena ada suatu beban akhirnya nggak tidur. 2 hari 2 malam nggak tidur. Ada satu beban. Kemudian suatu ketika terlelap, kelewatan 2 waktu kalau masalah. Karena suatu ada beban apa, mikir gitu ya.
eh, nggak normal akhirnya nggak bisa tidur. Tetapi semacam itu nggak bagus ya. Semacam itu nggak bagus. Alhamdulillah dalam perjalanannya, mohon maaf, saya menjadi orang easy going man. Easy going. Jadi kalau ada suatu permasalahan, ya masalah tidur. Jadi nggak apa, nggak dibawa-bawa terus. Masalah. Semua orang ada masalah. Tidur bisa. Antum bisa? Eh? Masalah ya. Semua orang ada masalah. Saat tidur. Nah, sampai saya kopi itu nggak mempan. Dulu mempan. Wah ngantuk, minum kopi biar nggak ngantuk, mempan. Sekarang nggak bisa. Pengen kopi minum, tidur ya tidur. Tidur. Jadi nggak ada. Orang, wah ngantuk kopi. Terus minum kopi jadi fresh. Oh, enggak. Ngantuk ya? Ngantuk. Meskipun minum kopi. Nggak tahu. Perkembangannya seperti itu. Jadi kopi bagi saya bukan biar nggak ngantuk, tapi fresh. Dingin. Agak letih itu ya. Kayak seperti kemarin. Saya alhamdulillah dalam 3 hari nulis 1 buku. Dalam 3 hari, tadi malam tak kejar jam 11. Ketika udah jam 11, sudah tulisan itu sudah ya faktor U itu ya. Tulisan itu di laptop sudah kabur. Sudahlah. Tapi udah selesai alhamdulillah. 3 hari nulis. Kayak agak letih minum kopi. Bukan karena ngantuk. Biar apa fresh minum kopi. Selesai alhamdulillah. Hari ini minta tolong kalau misalnya Mas Salman nggak bisa, antum bisa layout. Bisa layout ya buku. Biar hari ini cetak juga. Nah, kalau sudah nulis itu yang dibutuhkan apa? Fokus. Kalau lagi mengalir, udah jangan diganggu. Terus lagi mengalir tulis terus. Nah, istri tahu, wah ini lagi nulis, mengalir kelihatannya. Istri nggak berani gelitikin, ya, nggak berani ganggu. Nah, gitu. Soalnya lagi fokus. Nah, melanjut. Termasuk kita sedikit bahas. Antum belum zuhur, belum asar. Karena antum menginginkan apa? Ya. Antum belum zuhur, belum asar. Karena antum menginginkan jamak. Perjalanan terus berlanjut. Ada masjid. Mereka lagi jamaah asar. Antum turun rombongan, gabung sama mereka. Antum niatnya zuhur, kan gabung sama mereka, antum sholat jamaah. Antum niatnya zuhur apa niatnya asar? Mereka lagi sholat asar. Antum niatnya apa? Zuhur. Mereka sholat asar. Antum niatnya zuhur. Mereka salam. Antum sesama rombongan musafir, jamaah sholat asar. Ngurut taban. Jadi urut, jangan dibalik, harus urut. Kecuali penjelasannya Syekh Ibrahim At-Tuwaijiri dalam Mukhtasarul Fiqhil Islami. Kecuali balik kalau suatu keadaan. Kira-kira keadaan yang bagaimana? Anak pengen antum jawab. Dibalik. Jadi mestinya zuhur dulu, tapi yang dilakukan asar dulu. Padahal semestinya zuhur dulu, murotaban, urut. Tapi karena suatu keadaan yang dilakukan asar dulu. Kalau bagaimana? Antum kebayang nggak? Nggak kebayang? Hah? Asar lagi jamaah terus? Hah? Mereka lagi sholat asar. Terus kita masuk
ikut asar. Oh, enggak. Mereka asar lagi jamaah, kita masuk, kita ngikut sama mereka. Niatnya apa? Zuhur. Karena murataban, urut. Jangan dibalik. Tapi ada satu kondisi, kata Syekh Ibrahim At-Tuwaijiri, mesti asar dulu, bukan zuhur dulu. Kalau bagaimana? Bayang apa enggak? Kondisinya kalau seandainya sholat dilakukan murataban berurutan, akan kehilangan 2 waktu. Artinya dua-duanya dikerjakan bukan pada waktunya. Jadi begini, tadi tadi kasusnya zuhur asar ya. Antum belum sholat zuhur, belum sholat asar, karena memang mau menjamak. Kemudian antum dapat masjid, atau antum sudah memungkinkan sholat, itu mepet maghrib. Mepet maghrib, sebentar lagi maghrib. Antum dapat 1 rakaat maghrib sudah. Nah, kalau begitu, mesti antum sholat asar dulu. Begitu antum sholat asar, ya 1 rakaat maghrib. Antum lanjut. Setelah itu baru zuhur. Dengan cara seperti ini, hanya ada satu waktu saja yang dikerjakan tidak di waktunya. Itu sholat apa? Zuhur. Kalau antum berurutan, zuhur dulu baru asar, maka ada 2 waktu yang dikerjakan tidak pada, ada 2 waktu. Ada 2 sholat yang dikerjakan bukan pada waktunya. Nyambung? Nyambung. Ini penjelasan Syekh Ibrahim At-Tuwaijiri, Allahu a'lam. Tapi pada prinsipnya, pada asalnya sholat dikerjakan secara berurutan. Nah, sampai sini dulu ya. Ada yang mau disampaikan? Ini? Kalau sholat sunnah, qobliyah, qomat, masih 1 rakaat. Antum lanjut apa enggak? 1 rakaatnya untuk masuk ke rakaat kedua kelamaan, nggak bisa ngejar, batalkan. Karena hadisnya la sholata idza uqimatis shalah. Atau kama qala Nabi, tidak ada sholat kalau sudah dikumandangkan iqamah. Kecuali kalau antum posisinya sudah tasyahud. Artinya untuk dilanjutkan tidak tertinggal. Mas Ridwan sudah qomat, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Antum lagi tahiyat, dan kalau antum lanjut nggak ketinggalan, lanjut. Tapi kalau antum baru rakaat pertama, antum masih harus melanjutkan rakaat kedua, berdiri, ruku, itidal, sujud. Sholat sudah dimulai. Akhirnya antum masuk dalam keadaan tertinggal takbiratul ihram dan yang lainnya. Maka nggak boleh. Nggak boleh. Kata Nabi, kalau sudah dikumandangkan iqamah, nggak ada sholat. Nggak ada sholat. Makanya salah. Sebagian orang sudah iqamah, memaksakan sampai selesai, akhirnya terlambat. Nggak boleh. Ya. Kita kejar, bisa ngikuti takbiratul ihramnya imam. Nah, kita sering di Ibrahim, ya kita nggak menghendaki ya. Cuma Masjid Ibrahim ini kan komentar cepat sekali. Tak perhatikan itu cuma 8 menit dari adzan ke iqamah. Lah kita berangkatnya dari kantor sudah mendengar adzan berangkat. Sampai di Ibrahim pas belum wudu dulu. Oh, sholat cukup. Kadang-kadang baru rakaat udah iqamah. Ya Allah, gak cukup. Kita bisa cukup itu kalau berangkat sebelum adzan. Ya gimana wong kesepakatan takmir di sana begitu 8 menit. Kira-kira yang bagus itu iqamah yang lama apa segera setelah adzan? Hah? Yang bagus yang bagaimana? Yang lama apa yang sebentar? Jawabannya kondisional. Karena 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 syariat dikumandangkannya adzan biar apa? Biar orang pada sholat
jamaah ke masjid. Kalau kemudian jamaahnya jauh-jauh, ada SPR, ada SDR, ada Keputih, terus antum bikin qomat cuma 5 menit, tak maslahat. Banyak orang yang tertinggal. Itulah alasannya kenapa di Thaibah qomatnya agak lama. Kalau misalnya nggak ada siapa-siapa, jamaah cuma antum tok, di atas turun, wih, loncat aja turun sampai. Terus lama-lama, oh ya nggak maslahat. Karena jamaahnya cuma antum tok itu. Tapi ini Thaibah jamaahnya dari mana-mana sehingga lama. Nah, boleh? Ya. Sampai sini dulu. Ada yang mau sampaikan tadi? Iya, Mas. Kita tuh ketika waktu Kuliah. ketika masih proses perkuliahan, terus waktu sholat masuk. Nah, sama dosennya itu biasanya tetap melanjutkan gitu kan. Bagaimana baiknya itu? Antum lagi kuliah, adzan berkumandang, sama dosennya kuliah berjalan terus kan gitu. Ini sering menjadi masalah mahasiswa. Dan sampai sekarang pun kelihatannya masih. Yang paling bagus, antum jadi rektor. Yang paling bagus antum jadi rektor, enggak ada perkuliahan ketika sudah adzan berkumandang. Atau paling enggak adzan berkumandang semuanya sholat, setelah sholat kuliah dilanjutkan. Kebijakan semacam ini bisa kalau antum rektornya itu jawaban yang paling ideal. Tapi ketika rektornya tidak demikian gitu ya, sehingga yang terjadi seperti yang disampaikan tadi, sudah adzan kuliah terus, sehingga sholatnya tertunda setelah kuliah selesai gitu ya. Kalau antum bisa izin maju, Pak dosen atau Bu dosen ya, ada Ibu dosen juga ada, ya Pak dosen atau Ibu dosen, saya permisi mau sholat jamaah bisa? Oh silakan, oh, alhamdulillah boleh, dosennya bagus. Tapi ketika diperbolehkan, antum jangan berlama-lama, sebatas untuk memenuhi sholat, ya sholat jamaah, kemudian ternyata itu sholatnya zuhur misalnya ya, ba'diyah zuhur langsung segera. Dan jangan ikut zikir yang lama, nanti tambah terlambat. Zikirnya yang antum perlu, gak usah semuanya. Astagfirullah, 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 Allahumma antas salam, minkas salam, tabarak ya dzal jalali wal ikram. Misalnya sampai situ saja, sholat ba'diyah. Karena kalau antum mengejar semuanya lama. Atau antum baca tasbih, tahmid, takbirnya masing-masing 11. Astagfirullah, 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 Allahumma antas salam, minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Subhanallah, subhanallah, subhanallah 11. Alhamdulillah, alhamdulillah 11. Allahu akbar 11. Kan boleh 11, 11 kan boleh. Setelah itu antum ba'diyah segera. Silahkan. Bagus kalau bisa seperti itu. Tapi kalau dosennya nggak boleh, oh nggak boleh Mas, nanti habis kuliah baru sholat. Oh nggih pun Pak dosen, matur nuwun, kembali duduk. Oh nggak boleh. Antum sudah terbebas. Artinya antum sudah berusaha untuk sholat tepat waktu dan berjamaah. Tapi kan nggak diizinkan, gimana lagi? Nanti antum kan tahu dosen-dosen mana yang mengizinkan, dosen-dosen mana yang tidak mengizinkan. Wah, dosennya mengizinkan, izin. Wah, dosen ini mengizinkan, izin. Tapi kalau dosen nggak mengizinkan, wah jangan. Karena dia diketahui tidak mengizinkan, kan begitu. Pernah terjadi teman antum, santri awal di sini, anak teknik lingkungan, namanya Agung. Dia setiap hari maju, nggak peduli. Dia setiap hari izin. Azan, izin mau sholat. Nggak boleh, gitu, duduk. Besoknya gitu lagi, maju, izin sholat jamaah. Nggak boleh, duduk. Pokoknya setiap hari maju. Karena ada kalanya dosen yang izinkan. Tapi dia setiap hari maju. Akhirnya ditengerin sama teman-temannya sekelas. Ketika dia maju, gitu. Jadi maju, baru maju, gitu. Tapi dia santai aja, biarin. Nggak sakit kok, nggak sakit. Nah, dia berusaha setiap hari.
Memungkinkan di tempat antum izin terus diizinkan, memungkinkan kembali lagi, tergantung dosennya. Tempat antum kuliah ke masjidnya jauh apa enggak? Hah? 500 meter. 500 meter. Mungkin dosennya nggak mengizinkan. Antum sholat sekarang, bolak-balik sekilo. Telat antum, duduk dulu, paling begitu. Oke. Makanya yang paling ideal apa? Antum jadi rektor. Ya, Mas ya. Ada lagi sudah? Ini dulu ya. Nah, ini dulu yang di rumah. Apakah keutamaan untuk mengakhirkan waktu sholat zuhur ini hanya berlaku jika kondisi sangat panas saja? Iya. Atau bisa berlaku juga saat mendung atau? Enggak. Keutamaan menunda waktu zuhur hanya ketika panas saja. Enggak udur-udur yang lainnya. Hanya ketika panas saja. Sesuai dengan nas. Wah, mendung ditunda. Enggak. Sangat panas. Ya, itu saja. Enggak ada udur yang lainnya. Ada lagi? Mas Dani? Sholat jamaah telah datangnya. Terus? Lagi tahiyat akhir. Yang ditanyakan? Dapat jamaah. Kan antum masuk, mereka lagi tahiyat akhir. Antum langsung Allahu Akbar, duduk, ikut tahiyat. Mereka kan salam. Antum lanjut menyempurnakan sendiri. Antum dapat jamaah? Dapat. Oke. Sudah? Oke. Yang dapat jamaah, kita dapat jamaah tapi tahiyat akhir kan, tapi kita sama orang tua atau sama teman-teman lain gitu. Afdalnya kita sholat sendiri atau ikut. Oh. Ketika antum masuk, mereka masih posisi sholat atau tadi tahiyat akhir ya, antum gabung. Ketika mereka sudah habis, baru ada pembicaraan. Antum masuk, wah jamaah sudah habis, ada pembicaraan. Ada pembahasan maksudnya. Mana lebih afdol kan begitu? Mereka lagi berlangsung. Kalau mereka lagi berlangsung, antum gabung. Antum gabung, dapat tahiyat, iya itu yang antum dapatin. Tapi yang ada pembahasan, kalau antum masuk mereka sudah selesai. Apakah antum sholat sendiri? Apa antum nunggu ada orang untuk bisa jamaah? Nah itu. Yang mana? Nunggu jamaah. Atau sholat sendiri. Atau orang yang lagi menyempurnakan, kan belum selesai dia. Rupanya dia ada yang masbuk. Sudah sholat ada yang masbuk, kan dia menyempurnakan. Kita bermakmum pada dia gitu kan. Semuanya boleh. Atau bermakmum pada dia, boleh. Atau ada orang yang sedekah sholat, antum belum jamaah, iya terlambat. Ayo, apa namanya, bareng sama saya, biar jamaah sedekah sholat dia. Dia sholat sunnah. Antum sholat wajib boleh. Atau antum sholat sendiri, karena sudah selesai. Boleh. Dan antum dapatnya pahala jamaah. Karena antum tidak ada keinginan untuk tidak jamaah. Cuma ada uzur yang akhirnya terlambat. Dan sholat jamaah bagi antum sesuatu yang biasa, seperti sarapan. Kalau pagi makan siang, kalau siang. Sesuatu yang biasa. Tertinggal antum tetap dicatat jamaah. Kadang saya terlambat sini, sesekali dua kali gitu ya. Sudah selesai, saya sholat sendiri di belakang. Sholat sendiri. Oh sudah selesai, sholat sendiri. Padahal ada orang yang belum selesai kan, yang menyelesaikan. Sholat sendiri. Karena memang nggak apa-apa. Oke ya. Sudah dulu, kalau ada terakhir. Iya. Tapi izin tuh nggak dibolehin. Tapi dia izinnya itu sesuai kebohongan itu. Izin nggak dibolehin karena jam kerja ya. Padahal sudah azan.
Akhirnya isinya ke toilet. Saya mau ke toilet itu. Bener ke toilet itu. Setelah itu sholat. Ya nggak bohong dong. Ya nggak bohong, kan ke toilet bener. Yang penting nggak dolim dalam bekerja ya. Artinya tidak ada pekerjaan yang didolimi. Dia ganti dengan semestinya. Misalnya tadi tertunda berapa lama? Tertunda misalnya seperempat jam. Ganti seperempat jam. Terlalu panjang. Jadi dapatin jamaahnya gitu ya. Ya ini yang ideal ya direktur yang tuh ganti. Oh keluar. Makanya bersyukur. Kalau di Idul Fitri bersyukur. Gak usah izin, mau sholat gak usah. Karena sudah merupakan peraturan adat, berarti semuanya gak usah izin, gak usah. Enak kerja di Idul Fitri. Atau kerja di Idul Fitri, ahlan wassalan. Ya. Gak ada izin, mau sholat gak ada. Gak ada. Malah saling mengingatkan, sudah ada dari sholat. Kantor tutup dulu, jegrek. Ya. Bisa saja, terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.